Kemudian kita masuk ke ucapan penulis selanjutnya. Qala al-muallif wa an Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu an qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqallah 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala haqqullah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a qala ya Rasulullah afala ubasyiru nas qala la tubashirhum fayattakilu rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya dia bercerita, aku pernah membonceng berkendaraan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan padaku, "Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian qultu, aku katakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan, hak Allah atas hamba-hambanya agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba atas Allah agar Allah tidak mengadab dan menyiksa orang-orang yang tidak berbuat syirik pada Allah. Kemudian Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Wahai Rasulullah, boleh enggak aku sebarkan berita gembira ini? Berita, barang siapa yang tidak menyekutukan Allah, maka tidak akan diadab oleh Allah. Boleh atau tidak, wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la tubashirhum, jangan kau sebarkan berita ini. Fayattakilu, sehingga manusia menjadi bersandar dengan berita ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama kita bahas hadis ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Siapa itu Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Mu'adz bin Jabal Al-Ansari yang berasal dari suku Ansor. Di mana suku Ansor? Di kota Madinah. Dan Mu'adz bin Jabal adalah salah satu dari min ulama'i sahabah, termasuk dari ulamanya para sahabat. Makanya ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriyah. Ketika pembebasan kota Mekah berhasil ditaklukkan, maka Rasulullah meninggalkan Mu'adz di kota Mekah, tujuannya untuk mengajarkan umat Islam di kota Mekah tentang agama Islam ini. Istakhlafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul fath mualliman li ahli Mekah. Rasulullah meninggalkan Mu'adz, menjadikan Mu'adz sebagai utusan untuk mengajarkan penduduk kota Mekah tentang agama Islam ini, sebagai dai bagi penduduk kota Mekah setelah pembebasan kota Mekah tahun ke-8 Hijriyah. Kemudian ketika tahun ke-10 Hijriah, Mu'adz ini diutus oleh Rasulullah bersama Abu Musa al-Asy'ari ke negara Yaman. Rasulullah mengatakan, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Dan hadis ini masyhur. Mu'adz diutus bersama Abu Musa al-Asy'ari ke negara Yaman untuk berdakwah di negara Yaman tersebut. Dan Mu'adz ini meninggal pada tahun ke-38 Hijriyah, radhiyallahu an. Berkata Mu'adz di dalam hadis ini, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membonceng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki seekor keledai. Ini menunjukkan tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau adalah kepala negara. Beliau adalah pemimpin ad-daulah al-islamiyah, negara Islam, tetapi dia beliau sallallahu alaihi wasallam tidak malu untuk berboncengan dengan rakyatnya, yaitu para sahabatnya. Dan yang dinaiki juga bukan unta. Yang unta tersebut merupakan
Ya kalau sekarang mungkin naik mobil Mercedes, tetapi yang dinaiki adalah keledai. Kalau keledai sekarang mungkin motor Vespa atau motor legenda. Ya motor ya yang motor buntut lah, ya. Naiknya keledai, bukan naik onta. Ini menunjukkan tentang ya tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya orang yang merendah, ya tidak menyombongkan diri. Ya, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ya Mu'ad, kemudian Rasulullah berkata, wahai Mu'ad, atadri haqqallah 'alal ibad? Wahai Mu'ad, engkau tahu tidak apa hak Allah atas hamba-hambanya? Ya, di dalam ucapan Mu'ad ini, di dalam ucapan Rasulullah ini, Rasulullah menggunakan ya sighatul istifham, ya. Ketika ingin mengajari Mu'ad, beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan cara tanya jawab. Atadri haqqallah 'alal ibad? Apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya? Dan cara mengajar seperti ini adalah cara yang sangat baik. Karena cara seperti ini ya lebih mudah dipahami dan lebih mengena di dalam hati. Ya, makanya ya bagi para ustadz atau bagi para muallim ketika ingin menyampaikan pelajaran sesekali ya bertanya kepada muridnya. Ya, tujuannya apa? Agar muridnya tersebut ya menjadi perhatian, menyimak apa yang akan disampaikan kepada dirinya. Dan ini adalah cara yang dipakai oleh Rasulullah SAW dengan cara tanya jawab. Dan cara ini sekali lagi adalah cara yang sangat bagus untuk pengajaran, ya, untuk memberikan pengajaran. Ya. Kemudian Mu'ad mengatakan, ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Ketika ditanya apa hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah, kemudian Mu'ad mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Di dalam ucapan Mu'ad ini terdapat faedah betapa ya adab para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka sepantasnya bagi orang yang ketika ditanya tidak tahu, jangan sok tahu. Ya langsung jawab sana sini, tetapi mengatakan Allah wa a'lam. Allah wa a'lam. Sekarang pertanyaan, boleh atau tidak kita mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui setelah Rasulullah wafat, setelah Rasulullah meninggal dunia. Boleh atau tidak? Kalau pada zaman Rasulullah tidak diragukan lagi, boleh, ya kan? Allah wa rasuluhu a'lam. Sekarang pertanyaannya, boleh atau tidak pada zaman sekarang ketika Rasulullah sudah meninggal dunia? Kita mengucapkan ketika kita ditanya tentang perkara kita tidak tahu jawabannya, kemudian kita katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh atau tidak? Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini tentang boleh atau tidaknya mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam setelah Rasulullah meninggal. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib setelah beliau wafat. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Ya, pendapat jumhurul ulama mengatakan tidak boleh mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam setelah Rasulullah wafat, setelah Rasulullah meninggal dunia. Ya, dalil mereka ya firman Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masaniyas su. Di surat Yunus Allah berfirman, kalaulah sekiranya aku mengetahui kebaikan, ya maka aku akan memperbanyak kebaikan tersebut. Wa ma masaniyas su, dan aku tidak akan ditimpa keburukan atau musibah. Di dalam ayat ini ya menjelaskan bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Maka tidak boleh kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui setelah Rasulullah wafat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Boleh mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam walaupun setelah Rasulullah wafat. Tetapi dalam perkara-perkara ya, dalam perkara-perkara agama saja, dalam perkara-perkara syariat saja. Adapun dalam perkara-perkara kauniyah, apalagi perkara-perkara gaib atau perkara-perkara dunia, maka
tidak boleh kita mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Yang diperbolehkan dalam masalah perkara-perkara agama. Kenapa? Para ulama mengatakan karena Rasulullah adalah orang yang mengetahui tentang perkara agama. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling mengetahui tentang syariat Islam ini. Ketika kita ditanya, ya, cara bagi warisan ini gimana? Kemudian kita katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah tahu atau tidak tentang hukum waris ini? Tahu. Tahu tentang hukum-hukum syariat di dalam Islam. Makanya para ulama mengatakan boleh mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam hanya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat Islam. Ya. Adapun dalam perkara-perkara gaib atau perkara-perkara dunia, maka tidak boleh kita mengucapkan kecuali Allahu a'lam. Dan yang jumhurul ulama atau yang lebih berhati-hati untuk menghindari khilaful ulama atau kita keluar dari perbedaan pendapat para ulama, kita mengambil pendapat yang pertama tadi. Kita mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak boleh kita mengucapkan Allahu a'lam. Ya, ini adalah sedikit tentang ucapan Mu'ad, yaitu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Mu'ad mengatakan qultu Allahu rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah mengatakan haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya yaitu agar setiap hamba beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak Allah atas setiap manusia. Agar manusia tersebut beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi ibadah saja tidak cukup. Al-ibadah wahdaha la takfi. Bal la budda minal bara'ah minasyirk wa ahlihi. Ya, tidak cukup hanya kita yang penting saya ibadah. Yang penting saya ibadah kepada Allah, enggak apa-apa dong saya berbuat syirik, maka kita katakan tidak boleh. Ya, ibadah saja tidak cukup, bahkan tidak dikatakan ibadah itu merupakan ibadah yang benar kecuali dengan berlepas diri dari syirik dan para pelaku syirik. Kemudian di dalam sabda Rasulullah wala yusyriku bihi syai'a, dan agar setiap hamba itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'a di sini kita ulangi ya tentang masalah kaidah usuliyah, sekali lagi penting sekali. Kaidah usuliyah itu adalah kaidah yang berkaitan dengan pokok-pokok di dalam agama Islam, bagaimana seorang muslim itu mengambil hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an. Di sini Rasulullah mengatakan wala yusyriku bihi syai'a. Kata syai'a di sini adalah isim nakirah. Syai'a, jadi tadi sebenarnya dari DKM ya, apa namanya? Melarang atau jangan terlalu dalam membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan bahasa, tapi tidak apa-apa kita sebutkan karena pembahasan ini sangat penting bagi agar kita ketika membaca Al-Qur'an kita tahu maksud ayat ini seperti apa. 6. Kata syai'a di sini adalah isim nakirah. Isim nakirah itu kalau bahasa kasarnya adalah kata yang tidak ada alif lamnya. Syai'a di sini datang setelah ya kalimat larangan. An-nakirah ba'da an-nahi. Setelah larangan, maka di dalam kaidah usuliyah, kaidah usul fiqh, ya, pengambilan hukum, maka ini menunjukkan tentang keumuman lafadznya. Maksudnya, jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan ya malaikat atau dengan wali atau dengan habib atau dengan semua perkara, jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini syai'a di sini mencakup seluruh perkara. Ya, baik syirik yang kecil maupun syirik yang besar, jangan kau berbuat syirik. Dan bahkan dalam perkara-perkara dunia, jangan kau sekutukan Allah dengan perkara-perkara dunia. Artinya, jangan sampai perkara-perkara dunia itu menyibukkanmu dari ketaatan pada Allah. Ada orang yang sibuk dengan perkara-perkara dunia sampai-sampai dia tidak menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah-perintah Allah seperti sholat,
ya puasa dia tidak lakukan karena apa? Karena sibuk dengan perkara dunia. Maka Rasulullah mengatakan orang yang modelnya seperti ini adalah hamba dunia. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ta'isa abdu dinar, wa ta'isa abdu dirham, wa ta'isa abdul khamisah, wa ta'isa abdul khamilah. Celaka hamba dirham, celaka hamba dinar. Dinar itu apa? Mata uang emas. Celaka hambanya emas. Dan celaka hambanya perak. Dan celaka hambanya kebun-kebun. Dan celaka hambanya ya pakaian-pakaian yang bermewah-mewahan. Di sini Rasulullah mengatakan, ya orang yang sibuk dengan perkara-perkara dunia sampai melalaikan ibadah, Rasulullah katakan dengan kata abdun, hamba. Artinya dia adalah hamba dunia. Ya, maka tidak boleh kita ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan perkara-perkara dunia. Artinya sekali lagi, kita sibuk dengan perkara-perkara dunia sampai kita lupa menjalankan kewajiban-kewajiban seperti sholat, ya, puasa dan yang lainnya. 6. Ini adalah sabda Rasulullah SAW, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah. Artinya yang akan seorang hamba dapat dari Allah apabila hamba tersebut tidak berbuat syirik, yaitu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'ah. Allah tidak mengadab dan menyiksa seorang hamba apabila dia tidak berbuat syirik. Ya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak berbuat syirik maka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, ada orang tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik pada Allah, tetapi juga tidak beribadah. Jadi tidak berbuat syirik, tidak beribadah. Maka bagaimana orang yang modelnya seperti ini? Ya, diazab atau tidak? 6. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap manusia untuk ibadah. Maka barang siapa yang tidak beribadah, walaupun dia tidak berbuat syirik, yang penting kan saya tidak berbuat syirik, Ustaz. Gak apa-apa dong saya tidak beribadah. Maka kita katakan tidak bisa. Karena wujuduka fi hadhihi dunya li ajlil ibadah. Antum ada di sini, di dunia ini, atau kita ada di dunia ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyiru nas? Afala ubasyiru bihin nas?" Wahai Rasulullah, boleh atau tidak aku mengabarkan berita ini kepada manusia, pada orang lain? Dalam poin ini menunjukkan tentang disunahkannya untuk ya memberi kabar gembira kepada sesama muslim. Ya. Kalau kita bisa memasukkan kebahagiaan di dalam hati saudara kita, maka itu adalah perbuatan yang terpuji. Makanya di dalam sebuah hadis ya yang artinya kurang lebih ya di antara perbuatan-perbuatan yang mulia itu adalah antudkhil as-surur fi qalbi akhika, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Engkau memasukkan rasa kebahagiaan itu ke dalam hati saudaramu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan la tubashirhum, jangan kau sebarkan berita ini kepada manusia. Fayattakilu, sehingga mereka bersandar dengan berita ini. Artinya, jangan kau beritakan berita ini kepada manusia. Karena dikhawatirkan manusia apabila mendengar berita ini, mereka akan bersandar kepada hadis ini, wa yatrukun at-tanafus fil a'mal as-salihah. Dan mereka meninggalkan berlomba-lomba di dalam perbuatan-perbuatan kebaikan. Yang penting saya kan tidak berbuat syirik, gak apa-apa dong saya malas-malasan di dalam ibadah. Gak apa-apa dong saya sholat di rumah. Tidak apa-apa dong saya sholat zuhur jam 2 siang. Yang ditakutkan oleh Rasulullah ini. Ya, apabila manusia diberikan berita, bahwasanya orang yang tidak berbuat syirik tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah melarang untuk disebarkan berita ini? Karena agar manusia itu tidak bersandar pada hadis ini sehingga mereka meninggalkan ya berlomba-lomba di dalam amal-amal soleh. Ya. Tetapi
Apakah sekarang pertanyaan, Mu'adz mengabarkan hadis ini atau tidak? Mengabarkan atau tidak? Tadi Mu'adz dilarang oleh Rasulullah mengabarkan berita ini. Sekarang pertanyaannya, berita ini dikabarkan oleh Mu'adz atau tidak pada kita? Dikabarkan. Nyatanya hadis ini kita baca sekarang. Ya. 6. Jadi Mu'adz sebelum meninggal dunia, ya, menceritakan hadis ini pada para rawi karena dia takut dia terkena dosa menyembunyikan ilmu. Makanya Mu'adz sampaikan berita ini, hadis ini ketika sebelum meninggal dunia. 6. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.